Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal dari Prodi Teknologi Informasi NIM 240590300457. Di sini saya akan membuat tugas ujian akhir semester mata kuliah aplikasi komputer. Di sini saya sudah punya data untuk membuat grafik berdasarkan data berikut ini sehingga memperoleh gambar grafik yang sesuai dengan output menggunakan aplikasi Excel. Di sini saya sudah mempunyai datanya. Saya tinggal blok saja ke insert, terus ke line. Sini saya akan menambahkan untuk axis titelnya. Saya akan ke add element untuk menambahkan thread line-nya di linear untuk icon, dan saya akan melakukan ini sampai ke show me. Di sini saya sudah menambahkan thread line-nya. Saya di sini akan mengubah nama ini menjadi jumlah penjualan unit. Saya juga akan membuat titel di atas menjadi perkembangan penjualan smartphone. Tahun 2023. Di sini sudah selesai untuk output pertama. Di sini saya akan membuat untuk output keduanya. Lakukan seperti hal yang tadi, blok saja ini. Pergi ke menu insert. Ke menu recommend. Ambil bagian ini. Dan saya akan menambahkan lagi untuk axis title-nya. Sini saya akan membuat judulnya menjadi jumlah penjualan unit. Dan saya akan mengubah titel di atas ini menjadi penjualan smartphone semester 1 tahun 2023. Output kedua telah selesai. Di sini saya akan membuat output ketiga. Di sini saya akan memblok hanya bagian show me saja. Pergi ke menu insert.
ke rekomen, ke all chart. Di sini saya hanya ngeblok sampai Juni saja. Di sini saya akan menambahkan lagi untuk axis title-nya akan saya ubah menjadi jumlah penjualan unit. Di sini saya akan mengubah warnanya seperti ini, dan akan saya kecilkan untuk output giga ini. Untuk pembuatan grafik berdasarkan data ini telah selesai, dan saya akan melanjutkan lagi untuk data menggunakan rumus VLOOKUP. Di sini saya sudah mempunyai data rekap gaji bulan November tahun 2024. Di sini saya akan menggunakan rumus VLOOKUP untuk menjumlahkan gaji pokok, tunjangan, dan transportnya. Di sini saya akan membuat rumus untuk VLOOKUP-nya. Setelah itu, saya akan memilih golongan pertama, pakai titik koma. Saya akan ngeblok untuk bagian di bawah ini. Setelah itu, tekan F4, titik koma lagi. Di sini saya akan memasukkan untuk gaji pokoknya, maka di sini saya akan membuat angka 2, titik koma lagi. Dan untuk false-nya, saya akan menulis angka 0 saja. Setelah itu enter. Gajinya telah berhasil. Lalu saya akan menambahkan lagi untuk bawahnya ini. Untuk gaji pokok, rumus VLOOKUP-nya telah berhasil. Maka saya akan melanjutkan untuk di bagian tunjangannya. Saya akan melakukannya sama seperti tadi, VLOOKUP. Saya akan pilih golongannya. Saya akan ngeblok lagi di bagian bawah ini. Setelah itu saya akan tekan F4. Karena untuk tunjangan, maka dia ada berada di nomor 3. Setelah itu, false lagi. Maka hasilnya telah keluar. Dan untuk bagian transport juga saya akan menambahkan rumus VLOOKUP. Saya akan pilih golongan. Saya akan ngeblok lagi di bagian bawah ini. Tekan lagi untuk F4. Dan untuk transport ini berada di angka 4. Dan tambahkan false. Untuk kurung, enter. Maka hasil untuk transport telah keluar. Setelah itu, saya akan menjumlahkan semuanya dari gaji pokok, tunjangan, dan transport untuk golongan 1, 2, 3, dan 4.
Di sini saya akan ngeblok di bagian gaji pokok sampai dengan transport dari atas ini hingga ke bawah. Lalu saya akan menaruhnya di bagian jumlah ini juga. Maka saya akan ngeblok juga. Untuk cara cepatnya, saya akan menggunakan ALT sama dengan, maka telah ada hasil yang keluar. Dan untuk jumlah semua ini, saya akan ngeblok lagi dari atas hingga ke bawah ini. Dan saya akan gunakan cara yang sama seperti tadi, ALT sama dengan, maka jumlah untuk semuanya total pengeluaran gaji telah dijadikan satu. Selanjutnya, saya akan membuat rumus di data menggunakan keterangan AND dan keterangan OR. Di sini saya sudah mempunyai sebuah data nilai yang akan digunakan untuk rumus AND dan OR. Di sini saya akan menggunakan rumus AND dulu, yang mana jika nilai A di atas 60, nilai B di atas 65, dan nilai C di atas 70, maka dinyatakan lulus. Jika tidak memenuhi syarat tersebut, maka akan dinyatakan gagal. Di sini saya akan membuat rumus if. Setelah itu, saya akan memasukkan rumus AND untuk menggabungkan nilai A, B, dan C. Di sini saya akan memasukkan nilai A, yang mana nilai A ini 70, dan jika ingin lulus maka harus di atas 60. Jadi di sini saya akan membuat lebih dari atau sama dengan 60 untuk syarat lulus. Setelah itu saya akan menggunakan titik koma dan akan menambahkan nilai B, mana nilai B ini jika di atas 65 maka akan lulus, dan jika tidak memenuhi syarat maka akan dinyatakan gagal. Nilai 75 ini lebih dari sama dengan 65. Setelah itu titik koma lagi. Lalu saya akan memasukkan nilai C, yang mana nilai C ini 80. Untuk syarat lulusnya adalah 70. Jadi nilai C ini 80 lebih dari atau sama dengan 70. Setelah itu tutup kurung. Lalu di sini saya akan membuat keterangan lulus dan gagalnya. Di sini saya akan membuat tanda baca untuk keterangan lulusnya. Tanda baca lagi, titik koma, tanda baca, lalu di sini gagal, tanda baca lagi. Nah, jika nilai mahasiswa tersebut melebihi nilai yang telah diberikan atau diisi, seperti nilai A ini 70 lebih dari 60, maka akan dinyatakan lulus. Jika tidak memenuhi syarat maka akan dinyatakan gagal. Di sini saya akan melihat hasilnya. Nah, di sini sudah ada keterangan lulus untuk mahasiswa yang bernama Alfi. Setelah itu saya akan menggeser ini ke bawah untuk melihat semua hasilnya. Nah, di sini sudah ada keterangannya untuk 6 mahasiswa. Setelah itu saya akan membuat rumus lagi menggunakan keterangan OR.
Di sini saya akan menambahkan if, setelah itu or. Nah, di sini saya akan memasukkan nilai seperti tadi, nilai A dulu. Nah, jadi di sini nilai A-nya jika di atas 60, nilai B di atas 65, dan nilai C di atas 70, maka akan dinyatakan lulus. Jika tidak memenuhi syarat tersebut, maka akan dinyatakan gagal. Sini ya, nilai A 70 lebih dari sama dengan 60. Nilai untuk kelulusannya yaitu titik koma, saya akan menambahkan nilai B 75 lebih dari sama dengan 65 untuk dinyatakan lulusnya, yaitu saya akan masukkan nilai C 80 nilai 80 ini lebih dari sama dengan 70 untuk nilai kelulusan. Setelah itu tutup kurung. Di sini saya akan membuat lagi keterangannya gunakan tanda baca. Nah, jika mahasiswa ini memenuhi syarat nilai yang telah diisi di dalam rumus, maka mereka akan lulus. Jika tidak memenuhi syarat, maka akan gagal. Ini saya akan melihat nilainya. Nah, di sini sudah keluar nilai menggunakan rumus OR. Saya akan melihat nilai hasil yang lain. Nah, di sini sudah keluar nilainya, lulus. Mungkin sekian video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.